ana kidung rumeksa ing wengi teguh hayu luputa ing lara luputa bilai kabeh jim setan datan purun paneluhan dan ana wani miwah penggawe Allah gunane wong luput genia temahan tirta maling adoh tan ana ngarahe mami guna duduk pansirna saking lara pansamya bali sakeh ngomong pansami mirudha welas asih pandulune saking braja luput kadi kapuk tibane wesi saking wisatawa sato galak tutut kayu aeng lemah sangar songeng lah. Monggo silakan nanti kita lanjut untuk bab 2. Monggo Pak Tarto, Pak itu silakan agak maju dikit suaranya agak di itu kalau Mbak Min, Pak Prapto, Pak Dedi, Pak Lukman, Pak Andri, Pak Slamet, ayo semuanya balik ini. Ayo silakan. Bertanya boleh Pak, bertanya? Boleh, silakan. Proses kopi. Ya. Malah pikir. Saya mau nanya Pak, itu kalau di Masehinya tahun berapa Pak? Tahun berapa? Materi apa itu? Masehi, kalau tahun Masehinya tahun berapa keberadaan Sunan Kalijaga itu? Abad 15 ya, karena 1400 sekian lah, sekitar 1450-an. Itu ya. Ya. Itu daerah itu. Nanti ada referensinya di sini. Ada ya. Punya ada. Ya. Ada di belakang. Karena di sejarah singkat itu kan nggak disebut tadi ya. Iya. Tentang Ya, tahunnya. betul ya. Ya. Sebenarnya abad 15. Abad 15. Ya. 15 tahun Terus mengenai akurasi dari, mohon maaf ini Pak, Kiai Haji atau Profesor Dr. Ahmad Khozim ini, ya. apakah dia memiliki sumber referensi yang akurat? Ada. Ya? Ada, makanya tadi kan saya katakan ini makanya kalau dia dicatat. Yeah. Tadi dia bilang ini ada catatan kaki, ada nomor 1, ada A, ada B ya. Yeah. Ada ya? Cuman dia di belakang. Makanya, ya nanti kita bedah. bedah. Pustakanya ada di bawah. Ada. Siap. Sebentar ya. Karena ini ditanyakan masalahnya. Ya. Jadi yang A itu ya. Ada Pak, semua ada. Ada hadisnya, ada
dia ambil dari akurasinya Kisah Wali Songo. Ya. Kemudian Apul Surabaya yang sumbernya dari Yai Baidowi Samsuri. Ya, itu tentang penamaan. Ya. Nah, kemudian nama Raden Said ini ya dinuliskan nama Raden Said ini ya dari Yai Baidowi. Kemudian istilah yang digunakan bagi pencuri yang hasil curiannya dibagikan kepada orang miskin itu yang disebut maling taluring. Itu ya. Nah, itu kabarnya ada referensinya, ada catatan kaki di sini ada. Siap. Ini merupakan sumber. Jadi Kiai Ahmad Khodim menyatakan itu dari mana sumbernya? Ini ada. Ya, nanti kita kaji. Makanya saya tolong bantu nanti kalau ada catatan kaki ditulis-tulis itu waktu saya minta itu. Nah, nanti sewaktu-waktu kalau memang mau digali, nah kita cari referensinya. Itu ya, paham ya? Ya. Ada lagi? Ada Pak Kiai. Ya, monggo. Saya mau nanya masalah itu Pak Kiai. Itu kan malang melintang di Jawa terus di Malaysia itu kira-kira ada informasi enggak? Kira-kira ada informasi enggak? Beliau itu umurnya kira-kira berapa ratus tahun? Kayaknya umurnya panjang beliau. Ya. Tapi kan nggak disebutkan. Ada kalau mengatakan sekitar 300-an karena dia 5 generasi Pak. Oh iya, soalnya. Dari generasi Majapahit. Iya, makanya itu. Ya. Kemudian Demak, Pajang, Jipang. Ya kan? Jipang. Kemudian Jipang, Panolan, Mataram. 5 itu. Dan beliau selalu jadi Brahmana, penasehat raja. Panjang. Nah ini tadi hanya simpel, singkat. Ya kalau diceritakan panjang, bahkan kalau mau bahkan bagaimana pertemuan Sunan Kalijaga dengan Nabi Khidir itu dibayang ada. Lakon Bima Suci. Pernah nonton ya? Wayang Lakon Bima Suci. Sama Bima Maneges ya. Ajaran Marifat. Oke. Banyak Pak kalau kita itu. Banyak buku-buku yang mencetak tentang Sunan Kalijaga. Karena ini tadi kan memang banyak Sejarah singkat kan, dicarakan kita singkat. Karena apa? Udah banyak buku yang menceritakan itu. Ya. Ada lagi Pak? Ya apa aja boleh bebas kalau ini Pak. Monggo. Kali minum. Ya, mau tanya nih. Iya kan. Tadi saya kan dengar itu keterangan bahwa Wali Songo mempunyai lembaga dakwah Islam. Iya. Lembaga dakwah Islam. Nama. Iya, nama. Nah ini apa hubungannya dengan LDII? Dengan LDII sama-sama juga mendapat dia punya lembaga dakwah Islam Indonesia LDII. Oh LDII. Ya, kan sama-sama lembaga. Kalau orang NU kan mungkin dalam pendidikan, tapi itu kalau LDII udah menyeluruh Indonesia. Bedanya antara penganut LDII itu sama orang Lembaga dakwah Indonesia. NU apa Muhammadiyah itu gimana sinkronnya kok itu mirip dengan ajaran Wali Songo. Ya. Itu kan hanya nama ya Pak. Ya. Lembaga itu sebetulnya kan sebuah apa namanya ya? Komunitas. Kumpulan ya Pak. Ini juga sebenarnya kalau mau dilembagakan kan bisa. Kita kalau dilembagakan kan bisa aja lembaga kita Harokah Dakwah wa Tarbiyah Auliaul Tis'ah misalnya kan gerakan. Di lembaga, di komunitas itu ada gerakan yang bergerak di bidang dakwah. Ya kan Pak? Karena dakwah itu konsekuensinya ajak-ajak. Karena kalau yang diajak belum ngerti kan dikasih pelajaran. Sehingga disediakan sarana pendidikan. Sehingga dakwah dan tarbiyah ini menjadi satu ikatan, satu paket yang saling menunjang. Ya kan? Kalau mendidik terus nggak ada yang dakwah kan murid entek deh. Muridnya kan ono sing rabi, sing nyambut gawe. Kalau yang dakwah nggak ada bagaimana? Makanya di pendidikan kita juga guru-guru tuh
punya jiwa dai mestinya. Mana murid muntek harus ngajari sapa? Makanya dakwah dan tarbiyah ini berjalan seiring. Nah, Wali Songo itu penamaan identitas. Nah, karena identitas Wali Songo sehingga anggotanya itu selalu 9. Kalau hubungannya dengan Lembaga Dakwah Islamiyah Indonesia yang sekarang LDII, ini kan nama terakhir yang sekarang dikenal. Dulu Darul Hadis, ganti menjadi Islam Jamaah, ganti menjadi Lemkari, dibubarin lagi sekarang jadi LDII. Itu nama sebuah komunitas, jadi ada komunitas. Dia punya cara dakwah sendiri. Nama Indonesia karena memang dia orang Indonesia dan dia bergerak di Indonesia. Tapi jaringannya kita nggak tahu ya kan kita kebetulan tidak masuk dalam organisasi itu gitu. Dan kita nggak pernah kan memikirkan dapurnya orang lain. Kita lebih fokus kepada dapur kita sendiri. Kalau kita mungkin orang lain terus kita sendiri nggak kepikiran, ya malah nanti kendu. Gitu ya. Makanya kalau ingin mengetahui sebaiknya nggak ada salahnya kita masuk, ya kan? Kalau pengen tahu detail, ya karena kalau orang pengen tahu Darussalikin jangan kusak-kusuk di luar, ya. Iya, masuk dalam. Masuk aja ke Darussalikin, terbuka kok sini, kan gitu Pak. Jadi kalau itu sama Pak ya sama-sama bergerak di bidang dakwah, tapi dengan metodenya masing-masing. Saya yakin dia tujuannya baik, umumnya ya sholat ya Jumatan ya sama Pak, ya kan? Cuman caranya yang berbeda-beda gitu ya. Itu. Apalagi yang kira-kira yang belum dipahami apanya Pak kira-kira? Ini penamaan aja. Hanya metode dakwah kan, yang namanya metode. Kalau Wali Songo lewat Sunan Kalijogo itu lebih fokus menggunakan media dakwahnya dengan budaya, dengan seni dan lain sebagainya supaya tampak indah kan gitu. Sehingga Islam mudah diterima, dipahami oleh orang-orang kampung, orang-orang awam. Makanya terus jadi mayoritas kan kita. Artinya nggak kaku. Itu LDII ya, singkatan dari Lembaga Dakwah Islamiyah. Jadi dia tuh kerjanya mendakwahkan Islam. Ya caranya gimana ya? Ya saya belum pernah ikut bergerak kan gitu di situ di lembaga itu. Tapi saya tahu gitu bahwa lembaga itu memang ada. Sholatnya sama. Saya pernah sholat bareng dia. Pernah. Ya saya nggak pernah musuhan, mereka juga kalau ketemu saya baik-baik aja. Tuh. Cuma masalah ajarannya kan kita sama-sama nggak mempelajari. Dia nggak mempelajari ajaran kita juga mempelajari ajaran. Tapi tujuannya kan sama, dakwah. Namanya pakai label dakwah Islam kan dia bergeraknya mengajak-ajak untuk menjadi Islam kan gitu ya. Kita juga sama. Wali Songo sama. Kan Wali Songo juga dakwahnya Islam. Cuman metode dakwahnya lebih pendekatan persuasif, pendekatan budaya dipakai alat dakwah supaya mudah dipahami. Tapi alhamdulillah kan hasilnya bisa kita saksikan. Hampir mayoritas Indonesia kaumnya Wali Songo kan. Kalau LDII kan lembaga baru lah Pak, udah zaman orde baruan itu dari Jawa Timur dulu kok berangkat, ya kan? Awalnya. Jadi kira-kira yang saya tahu tentang. Kalau masalah bagaimana kan kita juga nggak bisa menuduh tanpa membuktikan dulu kan gitu. Tapi kalau melihat lembaganya kan sama-sama dakwah Islam. Wali Songo juga yang didakwakan Islam. Gitu kira-kira Pak. Kan tadinya perbedaannya kan mana dimaksud. Apalagi kira-kira yang itu. So, mau nanya itu Pak Kiai, apa masalah wali itu ya? Kalau kelebihan wali itu dalam Islam itu namanya apa Pak Kiai? Karomah apa Pak Kiai ya? Kelebihan yang dikasih ke wali-wali itu namanya karomah ya Pak Kiai ya?
Ya karomah. Nah, bicara karomah tadi kan diceritakan dalam apa buku tadi kan dia nungguin tongkatnya selama 2 tahun. Ya. Ya. Kalau Beberapa tahun. Beberapa tahun. Ya. Berarti logikanya sebelum diangkat dia jadi wali, itu waktu nungguin kan belum diangkat jadi wali lah, masih tirakat ya. Berarti dia udah mendapatkan karomah beliau ya. Ya sudah. Soalnya kalau saya sendiri ngalamin nggak makan sehari semalam udah lemes. Ya. Itu kalau 2 tahun tuh kan wassalam tuh. Ya kalau nggak dapat karomah iya ya Pak iya. Berarti dia udah mendapatkan karomah sebelum diangkat wali berarti. Logikanya. Iya kan? Ya karomah itu kan karomah mukjizat, istidrojat, maunah sama aja Pak. Jadi itu istilah bagi orang-orang yang mengalami satu kondisi di mana kondisi menurut orang umum itu nyalai adat lah. Adatnya orang mangan lemes ya. kok iki ora. Umumnya begitu. Sama juga begini. Kayak kita kemarin-kemarin membicarakan masalah kunkum. Kunkum. Ya, jadilah kamu orang yang teguh. Ya, justru keteguhan yang dipenuhi dengan keyakinan itulah yang mengundang energi-energi metafisik. Ya, tentunya semua sumbernya dari Sang Maha Energi yang membuat hal-hal yang tidak mungkin secara umum bisa menjadi mungkin. Bagi Allah tidak ada yang nggak mungkin. Sebetulnya nggak perlu takut kan? Itu sebetulnya. Makanya kadang-kadang ketika orang tirakat itu ya kan suka ada yang kelihatan binatang, ular, apa gitu ya. Tapi kan tidak mengganggu. Nggak mengganggu. Sebenarnya orang tahu ketika orang menjalani itu nggak akan ada yang bisa membahayakan. Sebetulnya kalau dia teguh pendirian itu nggak akan bahaya. Kalaupun ada apa nggak akan bahaya, nggak akan. Sebetulnya, tetapi orang juga jangan sombong gitu loh. Ojo golek perkara. Kalau mau kungkum di laut, ya dilihat-lihat dulu. Lautnya lagi pasang apa ora, laut pasang kan ojo golek perkara lah, walaupun orang lagi tirakat itu dijaga oleh Allah gitu loh. Ada maunah, ada karomah. Gitu. Sekarang kita mau kungkum di kali misalnya. Ya kan lihat suasana. Mendung, gelap, bledek pating bleder gitu ya. Ya ora apa-apa jane ditulung karo Gusti Allah. Tapi ojo golek perkara gitu loh. Paham Pak maksudnya? Makanya yang justru keteguhan itu yang diuji. Makanya namanya keteguhan. Gitu. Ini lagi kungkum gini ya kan. Iya. Pikirannya banjir lo fokus orang. Iya. Ada ya itu masalahnya. Gitu loh Pak. Karomah itu apabila sudah ada keteguhan. Ketika orang jadi betul teguh, karomah datang. Jadi mustahil sampai ngarep karomah keteguhan hatinya enggak ada. Ini kalau boleh nih di Qur'annya ya, biasanya saya ngomong di Qur'an ada. Saya suratnya apa saya enggak. Saya bukan penghafal. Kira-kira bunyinya gini. Innal ladzina qalu rabbuna Allah sumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adu nahnu auliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Jadi sesungguhnya orang-orang yang sudah menyatakan Tuhan yang menciptakan saya itu Allah, Rabbuna Allah, udah yakin bahwa aku ini ciptaan Allah, udah. Kayak iblis nih. Iblis pernah menyatakan kok, khalaqtani min narin, engkau yang menciptakan aku dari api. Dan kita sadari bahwa aku ini yang menciptakan Allah. Nggak mungkin Allah menciptakan, pasti dia memiliki, nggak mungkin dia pemilik nggak menjaga apa yang dimilikinya. Mungkin nggak? Mesti jaga.
kita itu suka jaga, was-was karena merasa memiliki. Coba jangan merasa memiliki kayak tukang parkir, gak was-was. Mobilnya akeh dijupuk siji-siji udah ada ora apa-apa. Karena nggak merasa memiliki. Cuma titipan gitu kan. Tapi kalau pemilik mesti was-was, Pak. Harus jaga, harus itu. Nah, Allah sebagai sang pemilik, sang pencipta pasti menjaga. Cuman yang di masalahnya, kita yakin nggak sih kita ini milik Allah? Yakin nggak sih kita ini ciptaan Allah? Makanya ketika innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang yang menyatakan Tuhan yang menciptakan itu adalah Allah. Tuhan yang maha menciptakan itu Allah. Yang menciptakan aku itu Allah. Suma kemudian istakomu. Istiqomah itu teguh pendirian. Bukan terus dan terus. Bukan begitu. Teguh pendirian. Ada istiqomah terus ya. Toponnya terus ya. Orang leren-leren ya. Cuma beberapa tahun leren kan. Jadi keteguhan hatinya itu. Ketika orang sudah saya teguh hati. Wis pokoknya yang penting aku dihakoni muridnya Sunan Bonang. Teguh pendirian. Apapun yang terjadi, aku tak ning kene nunggoni tongkat. Wis keteguhan itu yang mengundang. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Ketika orang sudah memiliki teguh hati dengan Tuhan, malaikat yang turun, Pak. Apa kata malaikat? Udah ala takhofu, nggak usah khawatir, aman. Walakah janu, nggak usah susah. Udah diam tenang. Seneng-senengnya lah kamu. Terus malaikat ngomong, nahnu, kami ini para malaikat aulia hukum, wali-wali kalian. Aku para malaikat wali-wali kalian. Pelindung-pelindung yang melindungi malaikat, Pak. Nahnu auliya hukum. Di mana? Fil hayati dunia, sejak engkau hidup di dunia. Wa fil akhirah, sampai nanti akhirat. Dunia akhirat dijogo malaikat. Udah nggak ada rasa takut, udah nggak ada rasa khawatir. Sampai naik saya diarep mangkat, saya modalnya wedisik. Baru mau berangkat aja sudah nggak teguh. Gimana pengen dapat karomah? Karomah pengen istiqomah gak gelem. Makanya sampan ditinggal istiqomah rabio karo safaah. Ya, kenapa emang? Safaah. Masa ditinggal istiqomah? Safaahnya ini. Gak ada yang punya. Kalau masa ditinggal istiqomah. Gak ada yang punya. Mana tuh ngarep jadi istiqomahnya itu, Pak. Teguh itulah yang mengundang Allah memberikan karomah dengan menurunkan beberapa malaikat untuk menjaga. Makanya yo gak luwe, Pak. Ashabul Kahfi yang jero gua iki lho. Nggih. 309 tahun. Yo ora mangan ora. Buru. Iya kan? Lah nggih. Aku yo mikir. Nabi Khidir saiki ngopine ning ndi aku yo bingung. Yo urip buan tahun urip kok. Sampai sekarang. Aku lagi mikir. Aku saiki ngopi-ngopi Nabi Khidir iki lagi ngopi ning ndi. Bisa urip kok? Bisa. Iya. Bisa. Makanya sampai saya kemarin sama Pak Kali bilang, sama nek pengen ora bingung, bisa klarifikasi. Ojo ngaji karo wong mati. Ngaji karo wong mati piye klarifikasinya? Arep takon bener apa ora Mbah Min ngene-ngene iki. Wonge sing ngandani Mbah Min sing jare Mbah Min, oh wong wae ngono. Wong wis mati arep klarifikasi ora iso. Nek ngaji karo sing urip kan masih bisa klarifikasi. Nggih Mbah Kalmi nggih. Oh, tahun kali ini. Nabi Isa bisa urip, Nabi Khidir bisa urip, Nabi Idris bisa urip. Jadi Nabi Muhammad tuh, kenapa takut Nabi Muhammad cara ngono sih? Bingung aku, klarifikasinya kan soal kota Bandung ini. Saya ini tong dari siapa? Pokoknya pusatnya nggone
Mbah Min misalnya. Untuk Pak Warto, jadi Pak Warto misalnya. Pak Warto wis mati. Pokoknya saya rame nonton. Ayo takon Pak Warto. Pak Warto wis mati ya. Arep takon sapa? Iku yang biyen mumet iki. Biyen bener. Dadi mbah mumet wong saiki. Kabeh saka Kanjeng Nabi, kabeh saka Kanjeng Nabi. Lah kene arep tabayun ning Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi Muhammad wis meninggal ribuan tahun yang lalu. Arep takon piye? Nah, mulai ngaji yo karo sing urip. Wah sing urip Kanjeng Nabi tidak mungkin Gusti Allah hikmahe nguripno Nabi Khidir iku wis Dipersiapkan. nganggo lorek-lorek tekan ngono. Ngono kok nang teko piye ora ngerti aku kowe. Akhire ndo takon kae ngono. Mungkin jadi karomah iku mungkin. Pripun Pak Kardo? Jadi karomah itu bagi orang apa? Bagi wali apa bagi orang yang istiqomah? Lah iya. Sama nek istiqomah karomah tekong. Lah sampean sing diubel-ubel karomah istiqomah ora gelem mergo apa? Nek kowe oleh karomah berarti kowe wali ya ngono lah. Wali kok endi? Kungkum se. Kungkum ra gelem pengen dadi wali. Kungkum. Pripun, Pak? Bisa? Enggak, kalau kurang puas ya enggak ngono, Pak. Ngono coba kira-kira. Nabi Musa tongkatnya bisa belah laut. Apa dia ngerti? Nggak ngerti. Justru di saat dia istiqomah, teguh pendirian, wes urusan lu kagak Gusti Allah ae. Lah arep apa? Maju laut. Mundur Fir'aun tentara. Idrib biasa kal bakhro. Wah. Dalam hati idrib biasa kal bakhro. Pukulkan tongkatmu ke lautan. Begitu kontak orang gak mikir, Pak. Nek mikir masa iya sih arep mlayu tongkatnya cuma dipukul gak diopo. Di saat dia teguh pendirian, dia dengar idrib biasa kal bakhro. Pukulkan tongkatmu itu di lautan, enggak pakai mikir, apa dia mikir. Itu begitu mampir mikir, diskusi pikiran itu. Debat sih ora sido. Samane kentek-tek aku arep melok ngaji, mangkat ngaji. Nek wis kentek arep mangkat ngaji kok ora sido mangkat mampir ning pikiran, aja ngaji. Itu kan khusus yang klambine lurek. Ora sido ngaji kowe. Karena pikiranmu diskusi. Jangan benar. Padahal ngaji buat umum. Siapa aja boleh yang merasa ini pikiran kita. Itu loh Pak, teguh pendirian itu bisa dipahami enggak, Pak? Itu di saat itu dises belah Pak laut, Pak. Nah, apa Nabi Musa sebelumnya tahu kalau tongkatnya bisa membelah laut? Lah iya, saat itu juga kan. Begitu juga Sunan Kalijogo, saat itu juga. Beli tek tungguin tongkat, jawab tungguin tongkat. Karomah datang. Tatanazzalu alaihimul malaika. Allah turunkan kepadanya malaikat. Nahnu auliyaukum fil hayati dunya. Aku yang jaga kamu, yang lindungi kamu, ya kan? Dalam hidup duniamu, akhiratmu. Duniamu ora usah wedi. Aku sing ngurus. Bi'idznillah. Dengan izin betul nggak? Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli, segala urusan beres dengan izin Tuhan. Ada ruh orang bermangan, Pak. Pripun, Pak? Teguhnya itu nama teguh pleo-pleo kadang-kadang ya. Apa lagi kalau mau dan nanggapi silakan. Nanti bab kedua minggu depan nggak apa-apa. Kita ngopi sekarang. Ada Pak? Gini Pak, Ya. ini setiap dari kita belum tentu semuanya mengerti ya.
mengapa kajian ini ada? Apa? Kajian ini ada kenapa gitu kan? Tahu semua nggak? Tahu semua nggak? Nggak tahu ya. Nah ini kebetulan ada yang nggak tahu juga. Tujuan dari kajian ini apa? Maksud dan tujuan dari kajian yang kita kaji ini itu apa? Kenapa ngaji ini ada gitu kan? Ya karena diadakan simpel. Kalau nggak diadakan ya nggak ada. Simpel aja. Simpel aja. Kenapa pengajian ini ada? Ya. Ya karena kita adakan. Adakan. Kalau nggak diadakan kan nggak ada. Nggak ada. Mana-mana juga nggak ada. Maksud dan tujuannya. Nah, tujuannya ben ngerti, paham, Paham. nambah wawasan. Awasan. Kan kita udah ngaji kitab-kitab Arab itu. Iya. Safinah kita ngaji, Tanihul ngaji ya, Al-Hikam kita ngaji, Bidayatul Hidayah kita ngaji. Ini kan dulu sudah ngaji kasih batu saja kita ngaji. Ta'lim Muta'alim pernah ngaji. Pas kitab-kitab yang bahasa-bahasa Arab kan kita udah ngaji. Gitu Pak, ulang-ulang tahun kita ngaji terus. Kalau ngaji kita wong Jawa lho. Kenapa sih? Supaya ada wawasan gitu, jangan katanya terus. Saya begini Pak, punya moto. Kalau kalian belum bisa membedakan antara katanya dan nyatanya, berisik kalian tidak akan pernah ada gunanya. Mana kenapa kita belum ada pengamalan apa-apa kan Pak? Belum. Kita udah mau ngamalin apa belum? Belum kan? Makanya sebelum ngamalin, ayo diteliti dulu, jangan katanya. Tenan pora atau selama ini yang kita dengar. Oh jangan-jangan kawan dia dibohongi. Sekarang banyak pembohong. Waduh ini nanti kapan gitu. Saya itu diduduh jadi pembohongannya gara-gara kata-kata nanti. Yang tidak ada junung parahnya. Ini kronologisnya ya Pak. Iya, paham. Jadi saya tuh tobat dari cucu saya. Jadi saya punya cucu kalau mau makan berantem sama mamahnya. Beneran, sungguhan. Sampai saya motivasi. Makan habisin. Kalau makan habis nanti kuat. Katanya pengen super, kayak Superman. Pengen kayak Spiderman. Harus kuat badannya. Yang tukang angkat besi siapa namanya itu? Siapa Adirai itu makannya banyak, telur 2 kilo, dia badannya kuat, habis, iya habisin. Besoknya makan nggak habis, mamanya ngomel, susah dulu makan. Udah gitu nggak gemuk-gemuk badannya, bapaknya aja makan bengkak. Akhirnya apa? Saya bilangin, habisin. Nanti kalau habis, yang ajak jalan-jalan ke Trans. Di mana yang? Bandung. Nanti habisin. Ya habisin, dia pengen jalan-jalan ke Trans. Besok gitu lagi. Makan susah lagi. Jadi enggak nih. Mana yang Trans kan? Mau ke Trans kan? Iya mau yang Bandung kan? Iya katanya. Habisin kan harusnya? Habisin. Besok lagi gitu lagi. Lama-lama kan lagi ngobrol-ngobrol, saya ngopi rokokan. Yang mau ke Bandungnya kapan yang? Kan kata yang nanti. Dari kemarin nanti mulu. Iya nanti yang pekerjaannya tukang bohong mulu loh. Gara-gara nanti mulu. Lah sampean gimana? Lain sakartum lazim dan lakum. Kalau kalian bersyukur kepada Allah, nanti akan ditambah nikmat itu. Nantinya kapan Pak Ustaz? Orang ditambah-tambah Pak Ustaz. Pak Ustaz. Kedabrus. Apa? Kedabrus ya. Wah sampai. Saya tuh tobat. kenapa? Saya kalau mau saya amalin aja. Saya udah ngamalin kok. Saya belum tahu buku ini, saya udah ngamalin. Dari bapak saya. Iya. Bapak saya pengamal ini, keluarga saya pengamal ini.
Nanti teman kan saya selama ini ya sebagian udah sampai amalkan. Iya. Tak ajarkan. Nah, karena saya tobat. Ben sampean ora rumangsa terus niru-niru putuku. Kiai bohong mulu gitu. Ayo bedah buku. Ayo kita buku. Nanti kira-kira yang saya ajarkan ke sampean ada nggak di bukunya? Cuman kemarin-kemarin kan ibarat itu baru ngincip-ngincip ya belum tenanan. Nah, tapi kalau sudah ini ya kalau sampean yakin kita amalkan tenanan. Kalau kemarin nggak yakin bisa aja kan jangan takut dibohongin saya kan. Nah, saya yuk kita bedah bareng-bareng. Ben ojo Katanya. paham maksudnya? Iya. Itu tujuannya Pak. Siap. Aku tobat. Iya. Pirang-pirang tahun bohongi umat. Sampai bilang qad adulakum syahrun azimun wa huwa syahrun awwaluhu rahmah wa usatu maghfirah wa akhiruhu iskum minan nar. Pas dikaji di mustalah hadis, itu hadis katanya apa? Maudhu. Hadis palsu. Siapa orang menyampaikan hadis palsu atas nama Nabi, dia menyiapkan tempat duduknya di neraka. Mujiar gua udah beratus-ratus kali pada hadis itu. Favorit Pak itu saya kalau Ramadan hadis itu. Matruk. Munkarot. Panas aku ndengar ngono iku. Wah, coba. Hadis betul enggak sampai. Makanya hati-hati Mas zaman saiki. Makam aja dipalsukan kok. Sejarah dibelokkan kok. Iya loh. Itu ayo sadar kita sekarang. Itu Mas tujuannya Mas. Aku nggak mau nipu sampean, nggak mau bohongin sampean. Sampean percaya karepe ora percaya karepe. Butuh karepe ora butuh karepe. Cuman karena di sini ada kebaikan, kita sengaja kumpul supaya ini kita orang-orang baik. Ada kebaikan aku woro-woro. Jenengan rumangsa butuh yakin, monggo diamalno. Tapi ini tetap amal pribadi, amal pardi. Tetapi pelaksanaannya nanti kalau mau bareng-bareng saya, monggo. Lo kurang piye to? Itu tujuannya. Tobat. Perang-perang tahun nang bohongi umat. Nek sampean ora tahu rumangsa bohongi umat yo ora apa-apa, sampean wong iki kabeh. Aku rumangsa. Katanya. Aku terketuk pikiran saya oleh cucu saya. Iya. Dan sampai saiki Pak urung kelakon ning Bandung ning Klan karo putu kurung. Jadi nantinya itu kapan? Nanti itu 5 menit ke depan bisa berubah pikiran. Aku warep dibohongi wong. Paham ya? Nah, monggo yang lainnya. Itu tujuannya. Kita jujur aja. Udah tua Pak, saya mau nyari apa sih? Nyari selamat. Mudah-mudahan dengan ini kita punya nambah wawasan, nggak kuper, terus plus supaya kita peduli dengan ajaran bangsa kita, bahwa ternyata orang tua kita bangsa Jawa ini hebat Pak, belum bangsa lain, peradabannya udah luar biasa. Nabi Muhammad belum lahir, kita sudah punya Brahmana, punya kesatria, punya wisya, punya sudra, udah punya kerajaan besar namanya Kalingga. Batas kerajaannya di tempatnya Mbah Nur sama Mbah Kalimi itu namanya Ujung Negoro. Sampai Jeporo itu Kalingga, sampai sak mengidul tekan Purworejo, tekan Bantul, tekan Jimbung. Itu dulu Ratunya dengan Maharani Sima itu orang Arab kenal itu karena adil, syar'i. Padahal Nabi Muhammad belum lahir. Nabi Muhammad lahir tahun 571. Kalingga tahun 500 sudah berdiri megah dan dia membawai beberapa kerajaan yang dari sekitarnya. Keren nggak? Saya tahu.
Tarumanegara itu abad ketiga, abad 34. Nabi Muhammad abad ke-6 kan, kita udah hebat gitu loh. Nah kita selama ini memang ya tadi itu. Oh, sekarang orang udah pusing kok. Sekarang kita yakin sebagai orang Islam ini. Ditanya tentang Islam nggak bingung ya, Mas? Aku berani dari mana? Siapa Kanjeng Nabi Muhammad? Dan kita yakin dengan Nabi Muhammad. Sejauh mana sampean tahu Nabi Muhammad itu? Cerita. Sejauh mana sampean tahu tentang Nabi Muhammad itu? Kok percaya banget? Loh, kalau sampean nggak tahu Nabi Muhammad, bagaimana sampean mau yakin sama kitabnya? Sama Nabi Muhammad saya nggak tahu, mungkin nggak yakin. Yakin model apa nih? Terus pernah nyari tahu? Tolong jawab. Halo? Kok manggut-manggut? Nyerah. Saya tidak butuh jawaban sampean. Tetapi saya yakin pertanyaan saya jauh lebih penting daripada jawaban sampean semua. Tapi saya punya harapan, mudah-mudahan pertanyaan ini bisa mengetuk pintu-pintu pikiran sampean, ben sampean sibuk mikir. Karena apa? Kata dukun-dukun, orang kesurupan itu mergo pikirannya kosong. Ben ra kesurupan namanya. Sembayang kaya wong kesurupan. Halo. Nggak usah dijawab, aku udah butuh jawabannya. Asik. Pertanyaan saya lebih penting. Loh, nah sampean orang ngerti Nabi Muhammad terus yakine itu perkara apa? Nah sampean ora yakin karo Nabi Muhammad, piye sampean iso yakin karo Al-Qur'an? Makanya cuek-cuek aja kan karo Al-Qur'an kan. Menipu siapa? Menipu Allah. Menipu orang beriman. Yang menipu orang beriman itu orang yang aku beriman. Sampai tak tipu, mergo sampean beriman percaya sama saya, bukan sampean ketipu sama saya. Iya betul. Iya. Loh, saya nggak beriman nggak bakalan mau ditipu sama saya. Karena sampean percaya karo aku. Makanya yukhadi'una Allaha waladina amanu. Mereka menipu Allah. Menipu orang beriman, padahal wa ma yaqdauna ila anfusihim. Lu pada nipu diri sendiri lu. Ngaku yakin sama Nabi Muhammad, pret, ngerti ya ora, yakin kon ndi. Nipu sapa sampean ngono niku? Apa gara-gara ketipu sama saya? Dari sono. Jadi sing nipu wong beriman niku ya wong beriman wong nganggo sorban bareng. Terus dikon seragam lho. Ben ra ketara nek penipu. Mergo sing ditipu karo sing nipu padha dadi ra ketara nek nipu. Wong iki dikon seragam. Ah sampean. Terserah sesuk ora mangkat ngaji nek apa. Iya. Dalam hal ini saya sepakat Pak Eri. Kenapa? Dalam hal ini saya sepakat. Karena memang ada di dalam Al-Quran Pak. Mau tidak mau. Iya. Selama masih ada di situ saya sepakat. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Kerjaannya apa? Yukhadi'una Allaha waladina amanu. Jadi yang ditipu wong beriman apa sing ora beriman? Beriman. Justru sing iso ditipu wong sing percaya, nek ora percaya piye ora nipu, ora percaya. Wong sampean tak tipu sampean ning sini, mergo sampean percaya karo aku, nek aja percaya. Kan saya bukan orang yang sedang cari kepercayaan. Cuman nek rumangsa butuh, ayo percaya karo ora nek butuh. Ayo bareng aku karo aku. Tidak ada dusta di antara kita, sepakat? Ya, sepakat. Jangan ada dusta di antara kita. Apa anane lho? Aja kusak-kusuk. Halo. Bloko
Suto. Tuh ngerti. Wah, terus lah. Ora usah kakean varias. Bloko Suto Lugu Alu. Nek nganggo seragam nek ketok nek ini sebuah komunitas. Pak Guyub, ketok Bu, ketok Ru, pas sedulur, ngono lho Mbak. Karo dulur ada wah pokoke obral. Bloko Suto ditambahin ya. Bloko Suto Lugu Alu. Nah. Nanti Pak Nyai yang jelasin Pak saya. Apa itu? Apa itu Pak Tarso? Pun monggo, aku tak karo ngentekno kopi. Kalau mau sarapan, umbet masak tahu. Monggo silakan, apa aja Mbak minumannya apa? Wis pokoknya kita sohib ya, kita sohib. Iya. Kita sahabat. Monggo ayo, kalau ada musyawarah, ayo musyawarah. Enak loh, majlis ini enak loh. Ini namanya majlis tafakur Quran. Masalah usulan, Pak. Besok-besok kalau di luar sana enak, monggo. Ya kalau mau di luar. Yang penting aja golek perkara. Yang penting gerimis gelar kloso ning jowo sing golek perkara. Kalau enggak hujan. Mentang-mentang kita harus istiqomah, Pak. Ning jowo udan ngono gelar kloso Andri. Wah. Bareng gelar kloso kerokan ra sido ngaji. Ya, santai, blondor sambil enggak apa-apa. Kita enggak terlalu banyak aturan. Enggak masalah. Ayo silakan yang mau nanya, Mas Ahmad apa usul boleh Mas Ahmad usul atau apa? Boleh, tanya Pak Dedi ya, nyangkut gak nih? Mengenai tadi masalah Sunan Kalijaga kan apa 3 tahun nggak makan, tuh ada ceritanya tuh, ada sama ceritanya apa coba? Ada nyangkut gak? Ada ceritanya kayak Sunan Kalijaga yang nggak makan sampai 3 tahun tuh. Di mana? Sabul Kapli. Nah, Hampir sama tuh. Terus gimana tuh? Ya maksudnya jangkut gak gitu sama? Dia sepemikiran gak gitu maksudnya? Oh gitu. Kenapa? Maksudnya gimana maksudnya apa? enggak, jadi Sunan Kalijaga itu kalau di cerita filmnya itu saya sempat gitu kan baca gitu. Ada di sinopsisnya itu bahwa Sunan Kalijaga itu ngebayangin Ashabul Kahfi. Gitu, itu yang jadi motivasi dia ketika dia ambil tokat itu. Ashabul Kahfi itu 309 tahun dia tidur gitu kan. Jadi bismillahirrahmanirrahim coba ngikutin kata gurunya kan, Sunan Bonang. Kalau Ashabul Kahfi bisa, saya minta bagian dari Ashabul Kahfi gitu. Ya, Itu. ya, itu namanya sugesti. Sugesti. Makanya doa itu yang penting bukan redaksi, tapi bagaimana menambahkan keyakinan. Nanti di amalan ini ada. Buktikan boleh nanti. Kalau sama mau coba-coba dulu, sekarang saya kasih tidak apa-apa. Coba-coba. Tapi satu dengan bahasa sadar, bahasa kesadaran, bukan bahasa pikiran. Jadi yang harus dibangunkan itu kesadarannya. Ya. Jadi adil, Pak. Yang kemarin dari Sunan Ampel itu apa itu? Ya, Kulhu Geni. Kulhu Geni, Kulhu Sungsang, Sunan Ampel wali-wali itu. Kulhu amalannya. Teman amalkan ada kulhu, nggak usah banyak 10 kali. Tapi kalau mau atakoh kubro 100.000 itu sebagai tebusan, tidak. Tapi kalau cuman untuk urusan-urusan yang pribadi-pribadi sama pengen punya duit, pengen apa, tapi jangan diniatkan untuk mengharapkan uang. Ya kan? Kalau sampan mengharapkan uang, mengundang uang, berarti sampan butuh banget sama uang, diledek sama uang, belajar jual mahal. Nanti dia penasaran tuh. Bang, ini banget susah banget diledek, kagak mau itu, digoda kagak mau tertarik. Penasaran loh, saya kangen dia, kenapa? Dia penasaran sama kita. Karena sama kita celamitan, kadang-kadang diledek sama dia. Jangan nyari
Ini caranya gimana? Kita harus percaya diri. Saya memang layak didatangi uang. Saya memang layak dirindukan oleh dunia. Gitu aja. Bolone malaikat di dunia dan di akhirat kok yang kok masih pede. Nah, keyakinan itu harus ditanamkan. Jadi jangan niat untuk mendapatkan uang, mendapatkan harta, mendapatkan apa. Cara ngamalinya apa? Baca kulhu dengan penuh kesadaran. Udah. Ini mudah-mudahan di sini nanti ada bimbingan. Contoh misalnya, Bismillahirrahmanirrahim. Santai, sadar dulu. Qul wallahu ahad. Rasa buru, rasa kayak orang wiritan ngemah. Semua. Anjing gendeng apa? Kablah barang jadinya. Santai. Subhanallah. Dengan penuh kesadaran. Subhanallah. Ada getaran enggak? Qul wallahu ahad. Katakan. Dia itu Allah. Dia Esa. Berarti lama wujudan bil wujudi ila nurul haqq. Itu. Jadi orang ana wujud apa-apa, wong tunggal. Kesadaran kita yang ada apa? Putuskan keterikatan batin kita kepada segala sesuatu selain Dia. Enggak. Ketika mengucap qul huwallahu, itu tauhid tingkat tinggi. Putuskan ikatan batin kita kepada segala sesuatu selain qul huwallahu. Nyer Pak, aku ada nyer gitu. Saya cuma ini zaman nyer gitu Pak. Coba zaman coba deh. Selama ini kan zaman belas orang mikir ngono itu kan. Lanjutkan kalau sudah. Allah Samad. Allah Samad. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Ya, sama dengan Allah Samad yang terbayang apa? Kastok. Ngerti kastok enggak? Gantungan. Itu yang jadi masalah. Sadari Allah Samad. Allah tempat bergantung saja. Allah tempat menggantungkan segala harapan. Putuskan. Ya, putuskan ketergantungan hati kita kepada selain Allah. Sampean kok mengharapkan, menggantungkan harapan kepada selain Allah, siap-siap kecewa. Wis loh. Aku tuh harapan saya itu setelah jadi duduk pengennya oleh perawan 19 tahun 20 kok malah sing cedak karo aku nenek-nenek umur 5 tahun. Ngono kecewa. Kok kenapa cuma ketawa-ketawa? Bocor ya. Dan ora wis ngomong duduk kok mengenal. Duduk. Jangan putuskan ketergantungan harapan batin kita kepada selain Allah. Itu Allah Samad. Semua gantungan harapan hanya kepada Allah. Putuskan semua. Allah. Coba dia rasakan dah. Coba hening dulu. Allah. Resapi itu maknanya. Katakan. Dia itu Allah. Esa, nggak ada yang lain. Esa itu tunggal. Ora liyane. Nek ana liyane itu berarti bersekutu. Kita
kita masuk lah di dalamnya kul huwallahu ahad itu, kita masuk ke dalamnya lah. Udah pernah begitu belum sih? Belum tahu mana ini. Allahu somad, larut kita. Lam yalid walam lam yalid. Nggak kuat Pak saya kalau satusin Pak. Orang Pak saya pasti. Op. Nggak bisa. Cok. Bener man. Iya. Tapi nggak apa-apa. Lam yalid itu kan. Lam yalid itu tidak beranak. Iya. Yulat tidak diperanakkan. Yang beranak itu biologis apa ruh? Biologis itu material apa spiritual? Material Pak. Yang melahirkan itu emak. Yang dilahirkan bayi fisik. Ketika kita lam yalid walam yulat, larut kita ke dalamnya. Dengan cara apa? Bebaskan diri kita. Bebaskan diri kita dari keterikatan materi, kebendaan, dan logika dunia. Bebaskan jiwa kita dari keterikatan apa? Materi dan logika dunia. Bebaskan. Bebas dengan harta dunia, bebaskan. Logika enggak ada main logika, enggak ada. Udah enggak main materi, enggak main logika. Sekarang yang main apa? Yang ada spirit Pak. Yang ada hanya kekuasaannya. Dia butuh harta apa tidak? Dia butuh harta apa tidak? Butuh duit apa tidak? Tapi logika kapan butuh duit ya logika. Logika dunia manusia butuh duit. Bebaskan jiwa kita dari hal seperti itu biar nggak pusing hidupnya. Pede nggak kita? Walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara satupun dengan dia. Kalau udah tahu nggak ada yang setara sama dia, ngapain lu ngarep kepada selain dia? Kan cukup dia yang nggak ada, yang bandingin tuh nggak ada. Kenapa sama mengharap yang lain? Larut kita. Bebas nggak kita? Butuh apa kita? Butuh duit nggak? Amalkan 10 kali aja sampai bisa begitu. Keren zaman. Ayo nanti bareng saya. Kuat hebat zaman. Karena nggak saya tadi, bareng saya boleh nanti. Kalau ini udah selesai. Tapi kalau sekarang mau saban coba sendiri, silakan 10 kali aja. Cari waktu seenaknya jenengan. Cari waktu seenaknya sampean. Yang penting suasana bisa hening. Aku kapan iso aku. Sekarang aja saya bisa kok. Mereka sampean cari kira-kira heningnya kapan. Habis subuh, bangun tidur, apa habis sisa, apa tengah malam, please monggo amalkan. 10 kali kudu ora usah ndonga apa-apa, tapi carane kaya aku mau. Baca 10 kali bukan niatnya ben pahalanya akeh, no logika. No keterkaitan itu. Dan tidak ada sama sekali. Ahad. Walam yakullahu kufuwan ahad. Enggak ada yang setara sama dia, enggak ada. Amalkan 10 kali aja. Wis ora usah ndonga, habis kirim 10 kali meneng. Biar kulhu itu meresap ke dalam jiwa kita. Terus pede. Jangan ada niat mengundang rezeki. Wong Ar-Razzaq itu dia udah nggak ada taraannya kok. Gak usah pengen duit, rasa jalu. Tapi kita yakin, percaya diri. Emang saya ini pantas didatangi harta. Bukan ngundang. Wong model aku pantas ditekani duit. Pantas. Wong tahanan. Wajar enggak? Aku lihat dari wong tahanan terus jenengan dong besok ngamplopi, wajar enggak?
pede. Dalilnya ada. Cat iman, tauhid. Jadi ad-dunya sijnul mukmin. Dunia ini penjara buat orang yang bertauhid. Sing penjara bebas karo pasar, bebas karo duit, bebas ning penjara mikir duit ngopo. Karo bojo bebas di penjara kok. Masalah sekarang itu ada bilik asmara itu permainanku. Permainan sipir. Bisa dinego. Itu urusan yang besok kalaupun ada. Berani nggak percaya diri? Teman kan nggak pede jadi menungso. Manusia itu lebih mulia dari makhluk sak jagat ini. Yang paling mulia manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa ya lambe. Nggak pede ngono iki. Pede, aku luwih mulya timbang makhluk. Luwih mulya aku timbang duit. Aku bisa urip kok. Ayo, mulia mana kita yang masih hidup dengan uang? Ayo ngomong lebih mulia uang gitu. Kenapa sama nggak punya uang penning? Nggak pede man. Taruhlah sak dunia itu duit ngumpul di nggon sampean kabeh. Itu uang yang buahnya sak dunia kena nggo nebus urip sampean apa ora? Ya. Loh, nek sampean urip iso golek duit. Pak Jengki perlu ngobah, wong mati ora obah, yen apa menjadi bocah. Nek urip duit. Mati wis. Pak Jendit. Pak Jendit. Wis terserah sampean. Percaya karepmu ora percaya karepmu, nek wani nglakoni lakonono. Tapi kaya aku macane kudu. Nek wani aja wedi-wedi. Nek wedi aja wani-wani, aja ngono wae. Lakonono. Jangan pernah rindu kepada uang. Bikin uang rindu sama kita. Tapi kita harus pede. Saya kaya orang butuh ngono wis. Coba, sampean lagi seneng karo cewek. Cewek kaya orang butuh karo awake dhewe mbanyaki ora? Mbanyaki karepe dhewe padahal kono wis santai-santai aja. Mbanyaki kok bingung. Ya, mbanyaki ya sosar-sosor makme pakai banyak. Muak mbanyaki. Nyosor. Mbanyaki. Oh, mbanyaki itu doang. Enggak, aku itu ban ngomong bohong-bohong. Ayo. Aku tobat. Goro-goro putuku. Aku ngene iki perkara mergo. Iya. Wujud tobatku ngene iki. Jadi sampeyan selama ini tak bohongi. Mergo sampean wong beriman. Aku mbok wong beriman, aku kudu nganggo sorban, nganggo gamis bareng, aku tak perlu nganggo ngene bareng. Ben sampean tambah percaya. Ya. Iya. Aku saiki tobat. Lah aku saiki yo ngaku. Ben dengerengan gelem ngapura nek sampeyan tak bohongi. Iya. Kan penak. Nah, aku mau ngapura-ngapura wae wong aku sing bohongi. Sampeyan aku njaluk ngapura nek sampeyan anggar ketemu aku njaluk ngapura mergo apa? Aku sadar nek aku pripun? Iya. Arep di ngapura karepe ora yang penting aku njaluk ngapura. Aku ketemu sampeyan rampung ngono. Njaluk ngapura sik aku sak urunge pisah. Arep di ngapura ora di ngapura ora apa-apa. Yang penting aku yang buka ngawur. Itu Pak aslinya. Makanya saya kira pokoknya kalau jenengan ya belum bisa membedakan antara katanya dan nyatanya, berisiknya kita nggak ada gunanya. Jari ini semua. Jari ini Mbak Warto kayak. Kalau takon Mbak Warto wis mati.
Terus piye? Ngaji harus saya urip. Nggih. Aku ngaji harus saya urip. Nggih. Halo. Nggih. Terus gunanya apa Nabi Khidir urip? Nggih. Nabi Isa engko sumben turunan tapi kan sumben, mbok sumbene kapan sampai saiki urung medun-medun. Temen Nabi Isa iso urip apa? Keyakinan kita. Nah iya. Nek jare wong Kristen wafat. Ayo, percaya enggak kalau Nabi Isa wafat? Isa Al-Masih wafat, percaya enggak? Yakin enggak? Yakin enggak? Kenapa sama ikut libur? Ndobos. Jangan libur. Jangan libur. Ora percaya, ora yakin kok. Bilang wafatnya Isa Al-Masih sama kalau libur. Wajar. Untung saya enggak. Untung saya enggak ya. Untung kafe. Kafe. Untung aku enggak. Nah, itu loh kadang-kadang kita enggak percaya kue kita ini. Untuk pasti enggak pernah. Mau enggak lanjut enggak guyon. Tapi enggak tahu kalau kena hari Jumat. Iya. Kalau bisa Enggak. hari Jumat. Yang namanya Sahidiyah kan menyaksikan ya. Iya. Ini namanya Sahidiyah. Ayo kita sama-sama menyaksikan. Ini baru pembukaan loh Pak. Belum pemanasan belum. Belum panas Pak. Nah, minggu depan panas. Tapi enggak insya Allah. Sahid itu enggak ada Raden Mas Sahid panas ya orang. Enak. Santai. Kan pada pakai lure-lure ini. Kalau buat status grup, status apa, dipoto. Keren nih dipoto. Apa minggu depan aja fotonya? Ya, biar sampai. Biar seragam gitu, Pak. Iya. Iya. Cakep. Foto. Bajunya biar sama dulu. Oh, besok. Iya. Iya. Malam Rabu besok. Tapi ini kita tidak dimasyhurkan ya. Iya, Pak. Ini sebetulnya ilmu mastur, Pak. Ya, dari dulu kok nggak ada kan. Mastur itu ya nggak diobral lah, bukan ilmu obralan. Makanya nanti pengamalannya pun kita nggak jamaah, Pak. Kita berusaha berjamaah walaupun sendiri gitu. Bagaimana kira-kira, Pak? Pusing lagi. Paham ya? Tuh sepakat. Berjamaah tapi sendiri. Nah, bingung kan, Mbak? Bingung. Tetap kita nanti kalau mau mempraktekin di situ aja nggak apa-apa di luar. Kalau sepakat di luar. Tapi tetap munfarid. Kita masing-masing. Tapi kita paham dulu, yakin dulu, ya kan? Yang nggak yakin ojo. Anggap aja hiburan apa? Itu aja udah. Takutnya kalau kita membatasi juga. Kalau memang kebenaran kenapa sih dibatasi? Ya, silakan siapa aja boleh. Kita buka ini sampai selesai. Udah kita yakin ya udah kita amalkan. Kita jadikan pedoman. Jadi kita nggak geliang-geliang hidup ini. Kita mau sekarang mau niru siapa sekarang ini? Sekarang yang rame kan antara pribumi dan tidak pribumi. Ini lagi tantangan ngajarin tawuran mulu beritanya. Kalau kita nggak punya pendirian, nggak punya keteguhan, nah, dasar teguh kan kita harus tahu, meneliti dulu, mempelajari dulu, mengalami dulu.
Kalau kita mengalami, merasakan. Kalau udah kita tahu rasanya kan, rasa itu nggak pernah bohong. Nanti ada. Kita belum masuk pada ajaran kan? Baru kisah singkat tadi itu Kali Joko. Sebenarnya kita belum bicara ajaran sebetulnya. Tapi karena pengembangan tadi tanya jawab macam-macam, ada LDI, ada apa ya. Pun monggo silakan kalau masih belum pengen itu, saya masih ngabisin kopi. Gimana? Monggo enggak apa-apa. Enggak usah ngeliatin saya dulu, enggak. Pak namanya gitu aja. Apa cukup? Enggak, saya santai Mas. Cuman kalau udah kayak tadi saya nguat-nguatin ya. Ya hal-hal kayak gitu kan kita kadang-kadang susah juga. Iya. Nggak bisa. Urusan spirit kan. Iya. Nggak, di luar ini. Energi. Pripun bener? Ada. Cekap. Pripun Pak Kasro? Cekap. Mengheningkan kita mulai. Cukup. Udah paham? Paham? Baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya pengennya ngaji itu kayak gitu jadi nggak rame-rame. Ini kan cerita paham udah ya. Banyak kekurangannya, banyak kesalahannya. Saya mohon maaf. Insya Allah besok malam itu ada LDK, latihan dasar kepemimpinan. Ya, jangan nunggu saya. Pokoknya datang, ngumpul, baca rawi boleh, singkat aja, ya kan. Kalau mau pakai irama macam-macam kan nanti kalau malam minggu. Pokoknya baca berjanji aja, disambung tahlil. Itu kan kebutuhan masyarakat. Kalau sewaktu-waktu Mas Slamet pulang kampung ada yang tahlilan, misalnya nungguin Mas Slamet pulang kampung, kan ini kan ya, biar semua bisa. Itu ya LDK, nanti yang punya materi-materi khotbah nanti dipraktekkan. Semua boleh menyiapkan materi khotbah, semua boleh menyiapkan materi khotbah. Ya, nanti setelah baca rawi, baca tahlil, silahkan disampaikan. Setelah materi khotbah disampaikan, materi khotbah itu nanti yang kita bahas untuk pendalaman materi. Bisa dipahami ya? Itu kesepakatan kita malam Kamis ya? Cekap ya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi sholli wa sallim